Oke, sebelum kita mulai firman hari ini, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk hadirat-Mu Bapak di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, sementara kami akan mendengarkan firman Kau Tuhan, dibagikan Tuhan, aku berdoa Tuhan biar Kau yang berbicara pada setiap pribadi Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Kau hari ini Tuhan. Berbicara pada setiap kami Tuhan hari ini Tuhan, biar ada metanoia Tuhan yang terjadi Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, sebelum saya masuk ke firman saya akan review beberapa poin yang minggu lalu Joda bagiin ya. Kita buka sama-sama di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Amin. Amin saudara? Amin. Ya. Yohanes 14 ayat 16 ditulis, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Next. 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin saudara. Masih ingat sama firmannya di bagian minggu lalu sama Joda? Ya, dimana Joda tuh mention bahwa hidup kita ketika dilawat sama Tuhan itu harusnya berubah. Gak mungkin ketika Roh Kudus, ya, Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam hidupnya saya, dan hidup saya biasa-biasa saja, sama aja kayak dulu, gak ada bedanya. Gak mungkin saudara. Jadi Roh Kudus, Dia adalah Tuhan, tapi kita harus mengerti juga bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dan Dia adalah seorang pribadi yang mengenal diri kita. Kita buka di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena Roh Kudus adalah seorang pribadi, maka sangat penting untuk kita belajar mengenal Dia, saudara. Ada amin? Amin. Ya. Nah, minggu lalu Joda mention tentang bagaimana tuh orang sering sekali tidak mengikuti tuntunan Tuhan, tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Karena biasa orang itu tidak percaya, atau dia nggak bisa berserah. Ya. Nah, tapi kita perlu mengerti saudara, bahwa sebenarnya hidup di bawah tuntunan Roh Kudus tuh seperti apa sih? Kita buka di Efesus 5 ayat 18. Amin. Amin. Efesus 5 ayat 18 tulis, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Kita perlu tahu, sewaktu hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, berarti kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Kita hidup di bawah anugerahnya Tuhan, di bawah kasih karunia-Nya Tuhan. Amin. Dan tadi ayat terakhir ya, ditulis di 21, ditulis, rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain dalam takut akan Kristus. Apa artinya takut akan Kristus, saudara? Takut akan Kristus berarti saya meletakkan pemahaman saya, pemikiran saya, ego saya, hati saya seluruhnya di bawah Kristus. Ya. Dan saya izinkan Roh Kudus untuk bekerja
di dalam hidupnya saya. Itu takut akan Kristus. Ada amin? Ya. Kita sering sekali dengar ya, oh penting sekali kita baca firman Tuhan, oh penting sekali kita berdoa, oh penting sekali hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Nah, saya akan masuk dalam firman saya yang saya hari ini beri judul di Alpha and di Omega. Nah, kenapa sih penting untuk kita tuh baca firman? Kenapa sih penting untuk kita tuh hidup dituntun oleh Roh Kudus, hidup di bawah tuntunan Roh Kudus? Saya mau tanya sama saudara, berapa lama waktu hidup saudara sebelum saudara mengenal Tuhan? Jadi dari usia berapa saudara hidup sampai saudara lahir baru? Ada yang dari kecil sudah Kristen? Haleluya. Ada yang lahir barunya di atas umur 10 tahun? Di atas 15? Di atas 20? Wah, di atas 25? Wah, ketahuan semua umurnya. Sebutin satu-satu, ketahuan semua umurnya, mana yang tua. Haleluya. Nah, berapa banyak dari kita dalam jangka waktu hidup kita sebelum kita mengenal Tuhan, kita hidup berdasarkan prinsip yang saya tahu, yang saya pegang. Sebelum kita kenal Tuhan, kita punya prinsip dong, punya nilai dong. Oh, gue hidup maunya begini, gue maunya begitu, dan lain-lain. Gue gak sukanya gini, gue sukanya gitu, ya kan? Nah, berapa lama kita hidup di bawah pemikiran, pengertian, prinsip yang kita rasa ini benar. Tapi waktu kita kenal Tuhan, kita sadar, wih, ternyata yang ini salah loh. Saya harus lepasin itu kan. Pertanyaannya, berapa banyak nih yang salah? Contoh-contoh prinsip atau nilai-nilai dunia yang dunia ajarkan sama kita kan? Saya percaya saudara pasti di sini mungkin pernah dengar atau bahkan pernah memegang ini, atau mungkin hari ini masih percaya akan hal ini. Dia makan nasi, saya makan nasi. Takut apa? Ketawa tuh preman tadi. Biasa yang preman-preman gini, dia makan nasi, gue makan nasi, takut apa? Wih, haleluya. Dia makan nasi, gue makan nasi, takut apa? Familiar? Pernah hidupin itu? Atau saudara punya teman atau yang tahu pernah dengar kata-kata ini? Ya? Alkitabiah nggak saudara? Dia makan nasi, saya makan nasi. Kalau dia bule nggak makan nasi, makan kentang. Nggak ya, bukan itu yang poinnya ya. Oke? Dia mah payah, nggak bisa apa-apa dia mah. Gue hebat nih, pasti gue yang pakai sama Tuhan. Familiar? Ya, itu prinsip-prinsip yang dunia ajarkan. Oh, ini ada pemimpin, bos. Wah, payah ini mengambil keputusan. Lihat tuh dia bikin keputusan. Bikin susah kan semuanya. Lah, coba gue yang mimpin, gak bakal kayak begitu. Familiar? Ya? Oh, dunia ajarkan apa? Kamu kalau kerja keras, kamu kalau rajin, kamu pasti sukses dan pasti berhasil. Nah, sering sekali nilai-nilai cara berpikir yang seperti ini tadi kita nggak sadar, oke? Mungkin topiknya, subjeknya, objeknya diganti, tapi kita bawa pemikiran ini, cara berpikir ini ke dalam gereja. Waktu kita mengenal Tuhan, kan? Contoh-contoh prinsip-prinsip yang salah, pemikiran-pemikiran yang salah di dalam gereja. Dia coba tadi yang katakan yang Kristen dari lahir. Nah, yang tadi di atas 15 tahun baru lahir baru. Ya. Nah, yang tadi saudara yang 15 tahun ini harus lebih respect sama yang tadi baru lahir baru dari lahir ya. Karena mereka lebih senior, lebih ngerti firman banyak. Kamu nggak ngerti firman banyak, harus dibawa dia. Oh,
Saya lebih bisa kerjain ini. Pasti saya yang dipakai. Same thing kan? Tadi dari dunia dibalik aja, objeknya diganti, subjeknya diganti. Tapi cara berpikir masih sama, saudara. Saya harus hebat dulu, baru saya dipakai Tuhan. Saya harus baca firman yang banyak, berdoa yang banyak, supaya saya hidupnya kudus, baru Tuhan bisa pakai saya. Saya kalau mau khotbah di sini, saya harus sekolah teologi dulu. Teologi dari sekolah A, sekolah B, sekolah C. Oh, saya kalau sering baca firman, kalau saya sering berdoa, berarti saya hidupnya kudus. Karena saya sering baca firman dan berdoa. Saya mau kasih tahu saudara, semua pemikiran ini tidak alkitabiah. Kita buka beberapa firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Amin. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Saya percaya saudara di sini lahir baru semua? Ya? Yesus katakan, kalau saudara kenal Yesus, saudara kenal Bapaknya. Kenapa sih pengenalan akan Tuhan jadi begitu penting dalam hidupnya saya, jadi begitu penting dalam hidupnya saudara? Karena tanpa pengertian yang benar, saudara akan hidup seperti orang Kristen, tapi tidak berkemenangan. Karena saudara tidak punya kebenaran dalam hidup saudara. Alkitab katakan, ketika saudara mengenal Yesus, saudara mengenal apanya? Bapa di surga. Langsung kan? Saudara gak habis terima Tuhan, besok terima Bapaknya lagi kan doa? Enggak kan? Buat berapa banyak dari saudara, berapa banyak dari orang-orang Kristen dalam gereja berdoa kepada Bapa di surga, tapi kayak gak kenal. Padahal kita katakan, kalau kamu kenal Yesus, kamu kenal Tuhan. Ya sih? Terus sering sekali pengertian yang salah itu menahan kita dari pergerakan yang Roh Kudus, dari pekerjaan tangan Tuhan. Jadi sering sekali pengertian yang salah membuat kita akhirnya bekerja dengan cara yang salah, melakukan dengan cara yang salah, melakukan hal-hal kebalikan dari caranya yang Tuhan mau. Kita buka lagi Yohanes 14, 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, Alkitab katakan, mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu, ketika saudara terima Roh Kudus, Dia itu menyertai kamu dan diam di dalam kamu. So penyertaan Tuhan dalam hidupmu itu ada di dalam kamu. Kemanapun kamu pergi, Dia gak datang dan pergi begitu saja. Oh Tuhan lagi gak hadir, soalnya saya gak rasain Tuhan. Saudara rasakan gak rasakan, Dia hadir. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Dia hadir dan Dia menyertai hidup saudara dan saya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yesus katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, Yesus katakan, tapi aku yang memilih kamu. So, setiap kita yang hari ini hadir di tempat ini, itu Yesus yang panggil kita. Yesus yang bawa saudara hari ini untuk ada dan berada di tempat ini. Karena dia yang pilih saudara. Karena dia yang pilih saudara, Yesus katakan lagi, aku telah menentukan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi karena Yesus yang pilih saudara, Yesus pun ingin hidup saudara berbuah dan menghasilkan buah yang tetap. Jadi hidup orang Kristen yang benar menurut firman ini adalah hidup orang Kristen yang berbuah. So, kalau hidup kekristenan kamu tidak ada buahnya, kamu perlu pertanyakan kekristenan kamu. Apakah kamu sahabat Yesus? Atau kamu masih hamba Yesus? You see, pengertian yang benar merubah dan memperbaiki arah hidupmu. So you see, sometimes dan sering sekali ketika kita ikut Tuhan, kita masih bawa pola pikiran dunia dan kita berpikir Tuhan bekerja seperti dunia. Padahal sering sekali Tuhan bekerja terbalikan dari dunia kerjakan. Kunci saudara hidup yang berbuah bagaimana? Alkitab katakan, kalau saudara mengenal Dia, tinggal di dalam Dia, hidupmu berbuah. But sometimes, dan sering sekali, apa yang orang bisa lakukan? Oh, saya mau berbuah, jadi saya ngapain? Saya baca firman lebih banyak, saya berdoa lebih banyak, saya menginjil lebih banyak, saya doain orang lebih banyak. Saya lakukan itu semua supaya saya berbuah. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Banyak orang Kristen baca firman ini yang di highlight ayat 2-nya. Wah, saya harus berbuah, kalau nggak berbuah nanti saya potong sama Tuhan. Jadi saya berusaha supaya saya nggak kena potong. Padahal ayat di bawahnya bicara apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Wah, saya nggak mau kena potong, jadi saya hidupnya harus kudus. Yesus bilang, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kuncinya di mana? Ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Now here is the problem. Yesus mau hidup saudara dan hidup saya berbuah, betul? Dan Yesus kasih jalannya. Tinggal di dalam aku, firman pun dalam kamu. Tapi kita harus memilih dengan sadar bahwa saya mau hidup di dalam Yesus.
Kadang-kadang atau sering kita tuh orang Kristen ikut Tuhan, Tuhannya difantasiin. Kan Tuhan mau hidupnya saya berbuah. Ya udah Tuhan ini saya biar berbuah aja. Masuk Tuhan, masuk berbuah. Dan kita berharap Tuhan masuk benar-benar dan berbuah sendiri aja tanpa saya perlu ngapa-ngapain. Tahukah saudara, firman Tuhan itu tidak merubah kamu. Kalau kamu cuma tiap minggu duduk di sini dengerin firman Tuhan doang, tapi nggak pernah hidup dulu, nggak pernah lakuin, nggak merubah apa-apa. Ada amin. Yesus kan tadi bilang, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Sering sekali cara berpikir kita yang salah kita bawa juga waktu kita baca firman Tuhan. Karena kita mau berbuah dan Yesus mau kita berbuah, kita harus tinggal di dalam Yesus. So karena Yesus pokok anggurnya, kita rantingnya, kita harus tinggal di dalam Yesus. Cara tinggal di dalam Yesusnya berarti saya harus baca firman, saya harus berdoa, saya harus berbahasa roh yang banyak-banyak dan lain-lain supaya saya tinggal di dalam Yesus dan nggak kena potong. Tahukah saudara? Saudara baca firman, saudara berdoa, saudara datang ke tempat ini, loncat-loncat, memuji Tuhan sampai keringetan. Semua itu bisa jadi agamawi. Apa itu maksudnya agamawi? Saudara setiap hari Minggu datang ke gereja, saudara datang ke komsel, wah saudara dengerin firman Tuhan, wah saudara catat, tapi saudara nggak pernah hidupmu agamawi. Karena firman yang datang sama kamu itu nggak pernah merubah hidupmu. Kekristenan yang agamawi tidak akan merubah hidup saudara dan tidak akan merubah hidup orang-orang di sekitar saudara. Berapa banyak orang Kristen setiap hari Minggu datang ke gereja, duduk dengerin firman, hidupnya gitu-gitu aja. Apakah karena Tuhannya nggak nyata? Apakah karena firmannya nggak benar? Bukan kan? Karena kebenaran itu, firman itu, dia akan menjadi dahsyat, dia akan menjadi luar biasa dan merubah hidup saudara dan saya ketika kita tinggal di dalam. Ketika saya hidup dulu itu. Ada amin. Ada amin. Simple. Saya mau tanya sama saudara. Saudara take time sebentar. Saya kasih 2 pertanyaan. Saudara boleh tulis sendiri di HP, di notes, ya. Saya mau tanya sama saudara, kenapa saudara baca firman Tuhan? Kenapa saudara berdoa? Ini jawaban yang general. Probably saudara ada tulis ini. Karena saya mau bertumbuh dan berbuah. Karena saya mau terkoneksi sama dia. Kan tadi ranting kan? Saya mau terkoneksi sama dia. Saya mau mengerti kehendak dia. Saya mau dengar suara dia lebih lagi dalam hidupnya saya. Karena saya mau bertumbuh dia jadi peka akan benar-benar Roh Kudus. Right? Probably some of you write those answers. Atau ada yang lain. Tapi saudara sadar gak sih? Sometimes, dan sering sekali, ketika kita mau berusaha melakukan firman Tuhan, kita hilang fokusnya. Dari yang tadinya Tuhan, jadi saya. Saya mau bertumbuh. Saya mau berbuah. Saya mau dengar suara Tuhan lebih lagi. Saya mau Tuhan supaya bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidupnya saya. Saya dan saya dan saya dan saya. To the point, fokus sama Tuhan ini hilang. Berubah dari tadi fokus sama Tuhan, jadi fokusnya sama saya. Saya harus baca kitab lebih karena hidup saya masih banyak gak benarnya. Saya harus berdoa lebih karena saya gak bisa nyinjil. Saya gak berani doain orang, jadi saya harus berdoa lebih banyak lagi karena saya gak bisa. Berubah fokusnya dari yang tadinya Tuhan jadi saya. Kita lupa
Semua perjalanan kita ini mulai karena Dia. Dia yang pilih kami dan saya hari ini. Dia yang pilih saudara dan saya. But sometimes throughout the journey sama Tuhan, kita berubah fokusnya dari tadi, oh ya Tuhan yang mulai, Tuhan yang inisiasi, Tuhan yang pilih saya, Tuhan yang menguduskan saya, menyucikan saya. Kita nggak sadar, kita berusaha untuk menguduskan diri kita, kita berusaha untuk menyucikan diri kita dengan cara saya baca kita lebih, saya berdoa lebih. Dan kita terus lakukan itu karena kita pikir Tuhan mau kita lakukan itu. Kita lupa libatkan dia di dalam itu. Itulah kekristenan yang Anda mau. Kita lupa Yesus Kristus yang memulai segalanya dan yang mengakhiri segalanya. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. So, bagaimana saya menjadi orang Kristen yang tidak agamawi? Saya harus menjadikan Yesus Kristus di Alpha and di Omega dalam hidupnya saya. Saya nggak bisa ikut Tuhan, dan saya nggak mau Kristen saya agamawi, tapi letak fokusnya selalu di saya. Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa Tuhan nggak begini sama saya, Tuhan? Kenapa Tuhan sama dia bisa begitu, sama saya nggak begini, dan saya nggak begitu, dan saya, dan saya, dan saya, dan saya. Kalau fokusmu terus sama dirimu sendiri, hidupmu nggak usah didoakan. Pelan-pelan jadi agamawi sendiri. Karena kamu akan mulai melakukan hal-hal yang kamu kira Tuhan suruh lakukan pakai daging kamu sendiri, pakai keuangan kamu sendiri, dan kamu berhenti mengandalkan Tuhan dalam hidupnya kamu. Kamu mau hidupmu berbuah. Simple. Tadi Yohanes 5:16 kita baca, bukan kamu yang memilih aku. Bukan Yesus, bukan saya yang pilih Yesus, Yesus yang pilih saya, bukan? Dia bilang, akulah yang milih kamu, bukan kamu memilih aku yang pilih kamu. So the center of focus of our life harusnya sama Yesus Kristus, bukan sama saya. Kamu mau hidupmu berbuah? Simple. Put Jesus Christ as your focus of life. Kamu gak perlu berusaha, nanti berbuah sendiri. Kenapa? Karena dia mau hidupmu dan saya berbuah. Ada amin? Satu ayat lagi, Efesus 1 ayat 3-8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi kita mesti mengerti, saudara, hidup kita ini, hari ini kita bisa duduk di tempat ini hanya karena Yesus Kristus. Dan kalau hidup saya bertumbuh, kalau hidup saya berbuah, kalau hidup saya berubah, itu hanya karena Yesus Kristus. Bukan karena saya pintar. Bukan karena saya hebat. Aku beberapa minggu yang lalu ya, aku ada lihat satu orang post. Saya lihat satu orang post, saudara, di Instagram, gitu ya. Namanya Nick Haldal, saudara boleh cari. Ya, saya sempat post di story. Gitu ya. Dia tulis tentang bagaimana generasi kita ini adalah generasi yang sangat melek tentang feelingnya kita dibanding generasi orang tuanya kita. Tapi
Tapi sering sekali kemelekan kita akan feelingnya kita itu menggeser posisi Tuhan dalam hidupnya kita, dan kita nggak sadar. So ini yang ditulis, boleh ditampilkan kan? Dia tulis, ini saya ambil beberapa yang dia tulis, oke? Dia tulis, the idol of this generation is feelings. The idol of this generation is feelings. Yang I-nya banyak. I just don't feel God. I just don't feel God right now. I just don't feel God loves me. I just don't feel God's presence. I just don't feel like reading the scripture. I just don't feel like going to church. I just don't feel, and I just don't feel. Feeling. Saudara lihat berapa banyak I-nya di sini. I semua. Dia tulis all these sermons and decision making nowadays is based off feelings, not the scripture. Banyak orang Kristen tahu kebenaran firman Tuhan, punya Roh Kudus dalam hidupnya, tapi nggak pernah ngikutin itu. Yang mereka ikutin feelingnya mereka terus. Dia tulis, let me ask you, are your feelings more true than scripture? Are your feelings better wisdom than God's word? Are your feelings more informative on truth than the Bible? Dia tulis, I admit, feelings have been ignored for generations and traded for intellectualism. Meaning, people can quote John 3 verse 16 about God's love, but they've never experienced God's love before. Memang zaman-zamannya sebelum kita, bapak-bapak kita, gak ada yang semelek feeling seperti generasinya kita, bukan? Berapa banyak anak muda di sini ketika tengkar sama orang tuanya, papa nggak ngerti perasaan saya, mama nggak ngerti perasaan saya. Coba saudara tanya, pernah tanya sama papa mama saudara nggak? Papa pernah nanya kayak gitu nggak sama papanya? Papa, saya pernah. Simple, makan di rumah, makan nih sayur, aduh lagi nggak pengen. Tahun, relate. Makan sayur lagi nggak pengen. Nggak pengen. Ya udah kalau nggak pengen, nggak usah makan. Ih, papa nggak ngerti perasaan saya. Papa saya jawab apa? Mana ada ngerti nggak ngerti? Makan ya makan. Relate? Right? Kenapa? Karena generasi bapak kita sama kita beda. Generasi kita sangat melek, sangat terbuka dengan namanya feeling. Dengan apa? Mental health. Right? Zaman bapak kita mana ada sih bahas-bahas mental health? Kamu stres, yo wis apa? Turu. Tidur. Healing apa itu healing? Nggak ngerti bapak kita healing kan? Harus healing pak. Stress level lu udah mentok, ini harus healing, nggak bisa. Mentalku tertekan. Bapak kita bilang apa? Ngomong apa sih? Ya kan? Nah, kita nggak sadar, kita bawa pemikiran yang seperti ini waktu kita ikut Tuhan. To the point, kita geser semua kebenaran firman Tuhan, kita geser Tuhannya, kita geser Roh Kudusnya. Yang penting saya, karena saya maunya begini. Dia tulis sesuatu yang bagus, saudara. Dia tulis experience, feelings, plus intellect, mental comprehension. Saudara tahu dan mengerti kenapa saudara rasakan ini. Is knowing God. Saya nggak tahu kenapa waktu saya nyembah Tuhan tadi, saya pengen nangis. Oh, tapi sekarang saya mengerti karena Tuhan lagi berbicara dan melawan saya, maka saya mengenal Dia. Feelings, experience saudara, dan kemampuan saudara untuk membedakan apa sih ini. Itu jadi dasar untuk saudara bisa mengenal Tuhan. Kenapa ya? Saya rindu sekali kalau hari Minggu datang ke gereja. Kadang badannya malas, tapi dalam tuh nggak bisa kalau ke gereja. Jadi saya datang hari ini karena saya mengerti Dia yang panggil saya, Dia yang pilih saya. Maka dari itu saya mau mengenal Dia. Amin.
The problem is, nowadays, experience atau feelings have become the only tool for discernment. Kita berhenti mengandalkan firman Tuhan, kita berhenti mengandalkan Roh Kudus, kita berhenti mengandalkan kebenaran firman Tuhan yang kita tahu, dan kita ikuti feeling kita. To discern, to make decision. Kenapa kamu tadi doain Richard? Kenapa kamu tadi doain Richard? Soalnya saya merasa pengen doain aja. Gak ada puasanya kan? Gak powerful kan? Biasanya kan? Kenapa kamu doain Richard? Iya, karena tadi Tuhan bicara sama saya harus doain Richard. Beda bukan? Kenapa tadi kamu nginjilin si A? Iya, karena saya tahu Tuhan bawa A dalam hidup saya. Dan saya harus kasih tahu jawaban atas masalah hidup dia, yaitu Yesus Kristus. Sama kenapa kamu nginjil si A? Iya, soalnya tadi pengen aja sih. Beda kan? Iya. So hidupmu itu disetir sama kebenaran firman Tuhan, sama firman Tuhan, atau sama feelingmu, atau sama perasaanmu. Ada bagusnya generasi kita lebih melek soal mental health and feeling dibanding orang tua kita. Tapi berapa banyak dari kita menukar kebenaran firman Tuhan dengan feeling yang sama? Berapa banyak dari kita membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita, baik itu keputusan kecil atau keputusan besar, tanpa firman Tuhan, karena saya merasanya begini. Saya ambil keputusan ini, karena saya pengennya gini. Tapi kalau tanya ada kebenaran nggak? Saya nggak tahu. Dan sering sekali nggak ada. LGBT, semua yang mereka lakukan kenapa? Karena saya merasa saya perempuan, padahal dia laki-laki. Karena saya merasa saya laki-laki, padahal perempuan. Gak ada kebenarannya. Semuanya apa? Karena saya merasa. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup? Itu jadi sangat penting. Dan jangan saudara tukar sama perasaanmu apa. Berapa banyak dari saudara dan saya datang ke gereja hari Minggu, beribadah, muji dan menyembah Tuhan, dengerin khotbah, baca firman di rumah, berdoa, berbahasa roh, nginjil, doain orang. Tapi ketika firman Tuhan datang, sering sekali kita susah sekali ikutin kebenaran. Nah, saya pengennya begini. Berapa banyak orang Kristen dalam gereja hidupnya dituntun oleh feelingnya, bukan kebenaran firman Tuhan. Contoh paling gampang, datang ke gereja, dengerin firman, tiba-tiba firmannya kayak nyangkut hatinya. Apa? Responnya apa? Ih, jadi pastor sengaja ngomongin saya. Ngomongin saya ini, pasti tadi ada cerita masalah saya sama dia. Ya kan? Atau apa? Kebetulan aja ini Pak. Kebetulan aja saya datang lagi ke sini. Terus dia ngomongin begini. Kebetulan aja. Atau apa lagi? Oh, saya nggak mau dengerin lah. Dari tadi ngomongin saya nih, nyinggung saya terus. Saya keluar aja lah. Balik lagi. Di mana letak fokusnya? Saya disinggung sama pastor ini. Saya diomongin sama dia. Dia lagi ngomongin saya ini. Sengaja nih sama saya nih, menyinggung saya nih, gak suka saya begini. Fokusnya di mana? Saya. Kalau firman hari ini berbicara sama saudara menyentuh hati saudara, bukan karena saya kenal saudara kan? Saya nggak tahu masalah saudara apa. Saya belum tentu kenal saudara. Dan kalau itu menyinggung saudara dan menyentuh hatimu, saya mau kasih saudara, bukankah memang kebenaran firman Tuhan yang menyinggung hatimu dan saya? Kenapa Tuhan yang dihilangin dan feelingmu yang jadi terutama? Dia jadi kebenaran. Saya disinggung. Tuhan yang bilang, bahkan kamu datang ke gereja, bukan ke psikiater yang harus pentingin feeling kamu.
Kamu datang ke gereja, cari Tuhan atau cari orang untuk acknowledge feeling kamu? Tuhannya kemana? Di mana kalau tak kebenaran? Kalau hidupmu terus dituntun sama feeling, ada. Sering sekali kita tuh punya big eye, saya dan hidup kita, sampai ke titik Tuhan datang dan bicara sama kita pun kita nggak mau dengerin. Kita nggak sadar dia datang. So you see, ini nggak bicara tentang, oh kamu MBTI-nya apa? Kamu orangnya feeler atau thinker? Wah saya orangnya feeling banget, jadi saya nggak bisa begini. Oh saya thinking, jadi saya begini nggak begitu. Saudara mau feeling, mau thinking, mau feeler, tinkerbell, apapun, nggak pengaruh. Pilihan di tangan saudara dan saya masing-masing. Ketika kebenaran firman Tuhan datang, kamu mau letakin feelingmu itu nggak? Dan ikuti kebenaran firman Tuhan. Kamu mau letakin thinkingmu itu nggak? Dan ikuti kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya di balik feeling dan thinkingnya saudara itu terletak yang namanya apa? Ego. Gua seolah orang begini. Egonya manusia kan? Sampai ke titik Tuhan ngomong sama saudara, saudara nggak mau dengerin. Karena gua orang begini Tuhan. Gak bisa, pastor terlalu belak-belakan ngomongnya. Jangan halus banget, gak bisa. Si Domo harus baik-baik, baru saya dengerin. Yakin dia mau baik-baik dengerin juga? Belum tentu kan? Apa itu? Ego. Sering sekali hidup kita itu mengedepankan ego kita sebagai manusia dibandingkan kebenaran firman Tuhan. What is the problem with putting your ego first instead of God? Ketika saudara hidupnya mengedepankan ego saudara sebagai manusia dibandingkan kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya saudara stuck. Spiritual stagnancy. Pertumbuhan rohani saudara berhenti. Seakan-akan berhenti. Dulu orang sering banget tanya sama saya, dulu saya juga sering pikir, kenapa ya orang suka stuck? Dalam gereja bertumbuh, dalam proses-proses tertentu, momen-momen tertentu mereka jalan sama Tuhan, mereka bisa quote-unquote stuck. Is it normal for people to be stuck? Apakah itu memang part of the process yang memang kadang lebih lama aja? Terus saya nggak bisa jawab, saudara. But I got the answer, I'm gonna share it with you. Orang Kristen, pertumbuhannya dalam rohaninya stuck sama Tuhan karena dia mengedepankan egonya instead of God. Bukan gak dengar firman, bukan gak punya firman dalam hidup, bukan gak punya Roh Kudus, dan bukan lawatan Tuhan kurang banyak dalam hidup. Tapi ketika kebenaran firman Tuhan datang sama dia terus mengedepankan egonya instead of dengar Tuhan. Makanya pertanyaannya, kenapa ya orang bisa stuck? Padahal dia baca firman Tuhan setiap hari. Dia berdoa. Dia nginjil. Dia doakan orang sakit, layani orang, pelayanannya lancar. Tapi kok kayaknya stuck ya? Kok dia begitu? Atau kok saya begitu? Saya berdoa, saya menginjil, saya lakukan semuanya. Kok saya stuck? Simple. Karena saudara sadar tidak sadar, saudara ikutin egonya saudara dibandingkan kebenaran firman Tuhan yang datang sama kamu. Bangsa Israel terus mengedepankan egonya di hadapan Tuhan, dan mereka bikin perjalanan ke tanah perjanjian yang harusnya 40 hari jadi 40 tahun. Berapa banyak dari kita ditipu oleh pemikiran yang salah, dan kita pikir stuck itu wajar. Stuck itu nggak wajar. Kalau kamu tahu Yesus sebagai yang nomor satu, bukan ego, bukan Tuhan yang tidak nyata, bukan?
Bukan kita yang kurang lawatan Tuhan dan mujizat Tuhan, kan? Tapi sering sekali kita nggak sadar, kita taruh ego kita sebagai nomor satu. Tuhannya geser. Apa sih yang terjadi waktu saya mengedepankan ego saya? Saudara yang ikut camp lalu, atau saudara yang nonton YouTube, mungkin saudara familiar dengan khotbahnya saudara kita, saudara Kenneth. Di camp lalu dia ada bicara bagaimana pikiran kita itu bagaikan benteng yang dibangun, disusun batu-batunya. Dan sering sekali kita punya pemikiran yang salah dan iblis ngumpet di balik tembok itu. Nah, you see, sometimes temboknya ini, pemikiran yang salahnya ini bisa dipatahkan, bisa dihancurkan waktu saudara dilawan sama Tuhan. Tapi ini nggak 100% hilang, bukan? Contoh, saya nggak percaya Tuhan deh. Saya dulu orang ateis. Saya dulu ragu Tuhan ada, nggak agnostik, apapun namanya. Tiba-tiba saudara datang ke sini, saudara merasakan Tuhan, saudara jadi percaya Tuhan. Wah, saya percaya sekarang. Runtuh kan temboknya? Tapi hilang semua nggak? Belum tentu. Kira-kira mungkin waktu di laut, wah kena apa segala macam. Tembok kan runtuh sebagian. Masih sisa 30, 40, 50%. We never know. Terus sisanya gimana? Sisanya saudara harus runtuhkan sendiri kan? Ketika saudara hidupin firman Tuhan, wah ini prinsipnya salah nih, gak benar, saya harus buang. Masukin firman Tuhan yang baru. Right? Now here's what happened. Ketika saudara tadi mengedepankan egonya saudara instead of the truth. During the process, temboknya lagi mau diruntuhin. Wah tadi full nih, mau diruntuhin setengahnya. Tapi saya kadang-kadang masih ragu sih, saya gak fully depend sama Tuhan sih. Ya kan? Saya belajar dari saya kaki batunya. Wah susah banget ya serahin hidup. Wah belajar lagi betapa itu. And then there are moments in your life yang saudara dihimpit sama keadaan, dihimpit sama situasi, lalu saudara dihadapkan, saudara mau pilih yang sesuai yang saudara tahu dan mau, atau saudara mengikuti kepada firman Tuhan. And this is what happened if you put your ego first. Dan mau lagi mau diruntuhin kan tadi? Saya pilih yang saya mau diruntuhin. Saya berhenti deh baca firman Tuhan. Saya berhenti deh gabung sama komunitas. Karena saya nggak pengen. Apa yang sedang terjadi? Saudara ngeletakin batu tadi diruntuhin, balik lagi. Temboknya jadi lagi. Besok lihat Tuhan lagi, wah iya, Tuhan lagi. Besok balik lagi. Besok turun lagi. Besok turun lagi. Besok turun lagi. Besok balik lagi. Turun. Saudara jadi orang Kristen yang hidup sebentar bertuhan banget. Wah, Tuhan keren banget. Besok kayak gak punya Tuhan. Sebentar jadi orang yang wah percaya banget Tuhan sediakan jawabannya, Tuhan sediakan breakthrough-nya. Wah, amin, haleluya. Besok saudara nangis lagi. Kok jadi begini ya dan lain-lain. Saudara hidup besok itu tanpa Tuhan. Di area apapun saudara. Area pelayananmu kah? Area keuanganmu kah? Ekonomimu kah? Area pasangan hidupmu kah? Masa depanmu kah? Fakta di sekitar saudara itu bisa menghimpit saudara untuk saudara sampai ke titik saudara lepasin kepada firman Tuhan, pilih yang kamu mauin apa. Let's take an easy example and very relatable sama generasinya kita. Pasangan hidup. Saya tahu firman Tuhan berkata, cari pasangan yang sepadan. Gelap dan terang tidak dapat bersatu. Tapi yang ini cantik banget Tuhan. Saya udah umur sekian,
kapan yang saya mau kaya? Kalau saya nggak nikah, kayaknya dia yang terbaik deh. Karena saya merasa dia yang terbaik. Ada kebenaran firman Tuhan nggak? Ada. Tahu firman Tuhan nggak? Tahu. Tapi ketika dihadapkan dengan situasi di lapangannya, seakan-akan gak pernah dengar tuh firman. Wah, ada ya harus cari pasangan sepadan ya. Oh, harus seimbang ya. Oh, kayak nggak pernah diajarin, kayak nggak pernah dikasih tahu kepada firman Tuhan. Akhirnya kamu salah pilih, kamu ikutin ego kamu kan. Jalan jadi masalah, berabe, putus, nangis sama pastor. Pastor, aku patah hati habis diputusin. Saudara jadi luka hatinya karena saudara bukan sembarangan. Jadi saudara dalam masa pemulihan. Terus saudara alasannya itu, jadi saya punya trust issue, saya terluka. Maka saya nggak bisa terbuka sama otoritas dari mana firman. Kebenarannya datang dan saudara pilih ego saudara dan feeling saudara. Hidupmu berubah nggak? Nggak berubah. Hidupmu nggak berubah, bisa berbuah nggak? Nggak berbuah. Why? Karena saudara hidup tidak mengedepankan Tuhan. Saudara hidup based on your feelings, based on your ego. What is happening tadi? Yang batu lagi diruntuhin, saudara balikin lagi. Ini apa yang sedang terjadi sih? Saudara sedang tidak setia sama firman Tuhan. Makanya saya kurang setuju sama statement, ya kadang-kadang kita manusia sih bisa nggak setia, tapi Tuhan ada Allah yang setia, ada amin. Iya amin. Tapi kalau kamu terus hidupnya tidak setia, hidupmu tidak akan berkemenangan. Dan Tuhan ingin hidupmu berubah, Tuhan ingin hidupmu berbuah, Tuhan ingin kamu hidup dalam kemenangan. Kalau kamu nggak belajar setia dalam firman Tuhan, nggak sampai. Tuhan maupun Tuhan nggak bisa kan rubah hidupmu dan kutak-atik kalau kamu nggak mau kasih Dia. Sebentar saya serahkan sama Tuhan, saya serahkan area ekonomi saya dan keuangan saya dan masa depan saya Tuhan. Besok dihimpit sama masalah. Semua orang udah pilih, wah dia masa depannya mau gini. Kita mulai khawatir, wah saya masa depannya gimana ya? Wah keuangan saya gimana ya? Masih tarik balik, oh saya mau gini aja deh, saya mau gitu aja deh. Tanpa tanya sama Tuhan, tapi kan kamu serahin. Terus kamu ambil keputusan sendiri. Terus terjadi masalah, kamu sama Tuhan, Tuhan, mana Tuhan? Tuhan sih tolong kamu. Karena Dia Allah yang setia. Tapi pertanyaan mau berapa kali kamu bolak-balik dia begitu terus? Apa itu? Itu lingkaran setan. Diputar terus di masalah yang sama, di area yang sama, dramanya ganti-ganti, polanya gitu terus. Dan hidupmu nggak pernah berbuah, hidupmu nggak pernah berkemenangan di area itu. Kenapa? Karena kamu nggak pernah mau taruh Tuhan sebagai nomor satu di area itu. Kamu bisa hari Minggu dilawat Tuhan, hari ini firman bicara sama kamu, ada altar call nanti dan lain-lain. Kamu nangis di sini, sujud dan lain. Kamu bilang Tuhan saya serahkan, tapi pulang ke rumah kamu ambil lagi. Karena saya ngerasanya saya nggak bisa. Kenapa? Karena kita terus hidup dipermainkan sama egonya kita sendiri, sama feelingnya kita sendiri. Jadi kita nggak sadar itu. Apa yang firman Tuhan katakan soal ego kita? 2 Korintus 10 ayat 3-5. Paulus tulis, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ego, Alkitab katakan, itu yang disebut keangkuhan manusia. Jadi area-area tadi yang saudara serahkan, lalu waktu saudara dihimpit sama keadaan, saudara ambil balik itu.
Apa yang sedang terjadi? Saudara tadi satu tidak sedia, kedua saudara juga diangkung di hadapan Tuhan. Karena secara sadar nggak sadar, saudara sedang bilang, tanpa Tuhanmu saya bisa atur ini. Apa yang Yesus mau dalam hidupnya saudara dan hidup saya? Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semua bersama-sama dengan aku. Yesus. Hidup kita harus menjadi kesaksian akan pekerjaan tangan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sampai ke titik orang dunia bisa lihat itu, bisa rasakan itu. Yesus mau hidupmu dan hidupku menjadi saksi yang hidup akan pekerjaan Dia. Tapi kalau kita terus hidup dituntun sama egonya kita, dituntun sama feelingnya kita, susah sekali kita mau bersaksi tentang Dia. Hidup kita susah sekali jadi kesaksian. Karena sebentar hidup kita berguna, sebentar enggak. Sebentar Tuhan Yesus Kristus, sebentar Tuhan yang egonya. Susah saudara. Nggak bisa. So you see, kenapa jadi penting untuk taruh Yesus di Alfa dan di Omega sebagai yang terutama dalam hidupnya saya? Kenapa sangat penting untuk kita taruh Yesus as the center of my life? Tadi kita nyanyi beberapa lagu kan? Nyanyi lagu satu supaya Yesus menjadi center dalam hidup kita. Nyanyi I don't want anyone else, I don't want anything else, you are my one thing. Tapi saudara perlu tahu, itu perlu kita hidupin, itu perlu kita praktekin dalam hidupnya kita. Bukan cuma nyanyi di sini. Ada amin. So pertanyaannya, siapa di sini mau hidup dalam kemenangan yang Tuhan sudah sediakan? Siapa di sini mau belajar hidup setia dalam panggilan yang Tuhan kasih buat hidup? Siapa di sini mau belajar menghidupi firman Tuhan walaupun kadang susah, tapi saya tetap tahu Tuhan sebagai Tuhan? Ada amin. Siapa di sini mau belajar taruh egonya di hadapan Tuhan, taruh Yesus Kristus yang awal dan yang akhir, di Alfa yang di Omega sebagai yang terutama dalam hidup kita? Ada amin.